Film yang akan Mimin bawakan berjudul Gods of Egypt yang rilis pada tahun 2016 lalu. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Gods of Egypt. Dahulu kala, Mesir merupakan tempat awal semua kehidupan bermulai. Surga bagi para dewa yang menciptakannya. Hingga para dewa memutuskan untuk tinggal di Mesir. Para dewa lalu menciptakan manusia untuk membantu setiap urusan mereka. Para dewa memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan berparas lebih sempurna dari manusia biasa. Di dalam tubuh mereka juga mengalir darah yang berwarna emas. Para dewa mampu merubah bentuk fisiknya menjadi monster kapanpun mereka mau. Di masa itu, Mesir terbagi menjadi dua bagian. Dewa Osiris memimpin wilayah Mesir yang subur di sepanjang sungai Nil, sedangkan adiknya, Dewa Set, memimpin Mesir menguasai wilayah gurun pasir yang gersang dan terisolasi. Hingga suatu hari, tiba saatnya Dewa Osiris menurunkan tahta kerajaan kepada anak sematawayangnya, Dewa Horus, untuk meneruskan kepemimpinan. Dan hal inilah yang akan merubah takdir Mesir untuk selama-lamanya. Di dalam kerumunan ibu kota Mesir, terlihat seorang pemuda yang bernama Bek. Dia mencuri sebuah gaun cantik yang dipajang di depan toko. Bek membawa gaun tersebut untuk diberikan kepada kekasihnya yang bernama Zaya. Saya sangat senang menerima pemberian Bek, walaupun saya tahu kalau Bek pasti mencurinya. Karena tidak mungkin Bek yang sehari-harinya cuma main game bisa membeli gaun seindah itu. Bek terpukau saat melihat Zaya memakai gaun pemberiannya. Zaya berniat memakai gaun itu untuk menghadiri hari penobatan Dewa Horus menjadi raja. Semua rakyat Mesir sangat menantikan hal ini. Sementara itu, di dalam istana kerajaan, Dewa Horus bangun kesiangan akibat mabar sampai pagi. Dia dibangunkan oleh pelayan-pelayannya untuk bersiap-siap menghadiri penobatannya menjadi raja. Saat Horus sedang bersiap-siap, dia didatangi oleh kekasihnya, Dewi Hathor. Hathor penasaran apakah Horus akan menjadi raja yang pelit jika sudah berkuasa nanti. Horus lalu menjawab kalau dulu saja dia pernah memberikan Hathor gelang emas dengan 42 bintang yang bisa menyelamatkan Hathor dari cengkraman iblis. Horus yang mencintai Hathor berjanji akan selalu membahagiakan Hathor. Detik-detik acara penobatan Horus pun dimulai. Semua rakyat Mesir dengan sukacita datang dengan membawa persembahan di acara yang agung ini. Tidak terkecuali Bek dan Zaya yang dengan antusias datang ke istana kerajaan melihat dewa yang mereka kagumi dilantik menjadi raja. Silih berganti, para dewa-dewi Mesir memberikan selamat kepada Horus yang sebentar lagi menjadi raja. Dan tibalah saatnya Dewa Osiris memberikan pidato. Di sana, Osiris berkata kalau dia sangat mencintai semua rakyat Mesir, tidak peduli mereka miskin ataupun kaya, karena di bawah kepemimpinannya, di alam kematian nanti, dewa-dewa kematian tidak akan memandang harta mereka. Semua rakyat Mesir akan disambut di dunia akhirat. Ini adalah hadiah Osiris untuk semua rakyat Mesir. Osiris kemudian memanggil Horus untuk maju ke depan. Di saat Osiris akan memakaikan mahkota raja di kepala Horus, tiba-tiba Dewa Set datang ke tempat itu. Kedatangan Set diikuti oleh ribuan pasukan merah. Kedatangan Set bukan untuk memberi selamat, namun dia berniat merebut tahta dari tangan Osiris. Set merasa kalau inilah saat yang tepat baginya untuk menjadi raja Mesir setelah ribuan tahun menghimpun kekuatan di gurun pasir Mesir. Osiris yang tidak ingin bertarung mencoba memeluk Set, namun Set malah menusuknya. Osiris pun tumbang. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Set menyuruh semua dewa dan manusia yang ada di sana untuk berlutut di hadapannya. Set kemudian membuat peraturan, di alam kematian nanti, barang siapa yang tidak mampu membayar sejumlah emas, maka dia akan dibuang ke dalam neraka. Melihat aksi Set yang semena-mena ini, Horus pun menjadi emosi. Horus kemudian bangkit dan menyerang Set. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Horus dan Set kemudian berubah bentuk memperlihatkan wujud asli mereka. Horus dengan sayapnya terbang dan menghajar Set. Namun rupanya Set masih jauh lebih kuat. Dibantu pasukannya yang mengganggu pandangan Horus, Set menghajar Horus bertubi-tubi. Set kemudian mendekati Horus dan mencongkel kedua mata Horus. Tanpa kedua matanya, Horus kini menjadi sangat lemah. Di saat Set akan menusuk Horus, Hathor menghentikannya. Hathor berjanji akan melakukan apapun asalkan Set tidak membunuh Horus. Bertahun-tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Set, semua manusia dijadikan budak dan dewa-dewi yang menentangnya dibunuh dengan keji. Sementara Horus diasingkan di tempat yang jauh. Di sela-sela pekerjaannya, Bet menyelinap naik menuju sebuah ruangan. Dia menemui Zaya yang saat ini menjadi pelayan sang arsitek yang merancang semua bangunan milik Dewa Set.
Di saat arsitek sedang pergi, di saat itulah Beck bisa melepas rindu dengan Zaya. Beck berniat membebaskan Zaya dari tempat itu jika dia sudah kaya nanti. Namun Zaya malah lebih memikirkan nasib seluruh warga Mesir. Zaya memiliki rencana untuk menumbangkan Seth. Dari jauh, Zaya memperlihatkan rombongan pasukan Seth membawa harta jarahan perang. Di saat harta itu dimasukkan ke dalam brankas kerajaan, itulah saat yang tepat untuk menyelinap masuk dan mengambil mata Horus yang disimpan di dalam brankas kerajaan. Zaya ingin Beck mencuri mata Horus dan mengembalikannya kepada Horus dengan harapan Horus bisa menolong seluruh rakyat Mesir. Di dalam perpustakaan arsitek, Beck melihat sebuah rancangan yang disebut piramida kekuatan Dewa Seth, di mana di dalamnya tersimpan bara api, sumber kekuatan Dewa Seth. Zaya lalu memperlihatkan peta brankas kerajaan tempat di mana mata Horus disimpan kepada Beck. Di dalam istana, sang arsitek menemui Seth. Dia melaporkan bahwa pembangunan monumen tertinggi di dunia, pesanan Seth, akan segera selesai. Seth sangat senang melihat hasil kerja arsiteknya tersebut. Malam harinya, Beck menyelinap di tumpukan harta rampasan perang dan ikut masuk ke dalam brankas kerajaan Mesir. Di dalam, Beck melompat menuju sebuah jembatan. Di bawah terlihat kalau tempat itu dijaga oleh ribuan kalajengking. Beck melihat peta dan mengetes jebakan-jebakan di depannya. Dan ternyata benar, tempat itu penuh dengan jebakan. Bermodalkan peta, dengan lincah, Beck melewati aneka jebakan yang ada di sana. Dari jauh, Beck melihat hanya ada satu mata Horus yang disimpan di tempat itu. Di saat Beck menghampirinya, tiba-tiba lantai di bawahnya runtuh. Beck pun berlari dan melompat meraih mata Horus. Namun hal itu membuat dia terjatuh ke bawah. Tidak disangka, pancaran cahaya mata Horus bisa membuat para kalajengking takut. Siang harinya, di saat Beck kembali menemui Zaya, ternyata aksi mereka berdua ketahuan oleh sang arsitek. Beck kemudian mengeluarkan mata Horus yang membuat semua orang silau. Melihat kesempatan itu, Beck mengajak Zaya untuk kabur menaiki kereta kuda. Di jalanan kota, tiba-tiba sebuah panah dari sang arsitek berhasil menembus dada Zaya. Zaya pun tumbang. Mereka berdua berhasil kabur, namun Zaya tewas di pangkuan Beck. Keesokan harinya, sampailah Beck di tempat pengasingan Horus. Beck kemudian bergegas menyelinap masuk ke dalam kuil. Di dalam, Beck menemui Horus yang buta dan tidak berdaya. Horus menyuruh Beck untuk pergi karena tidak ada gunanya dia datang ke sana. Beck lalu memberitahu Horus kalau dia telah berhasil mencuri mata Horus dari dalam brankas Seth. Horus pun kemudian bangkit dan memaksa Beck untuk menyerahkan matanya. Namun Beck menolak. Beck bersedia menyerahkan mata Horus dengan syarat Horus mau membantunya menghidupkan kembali Zaya. Awalnya Horus menolak karena dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Beck yang kecewa kemudian berjalan pergi. Horus lalu memiliki ide, dia tahu ada cara lain. Horus pun mencoba menghidupkan Zaya, namun akhirnya gagal. Dia tidak bisa. Zaya sudah tewas. Horus lalu memanggil dewa kematian Anubis. Horus meminta Anubis mengantar roh Zaya masuk ke dalam gerbang akhirat. Beck yang melihatnya pun sedih karena Zaya mati sebagai budak. Dia tidak punya harta persembahan apapun. Zaya pasti akan dilempar ke dalam neraka. Beck pun menjadi kesal. Dia memarahi Horus yang tidak bisa membantunya. Namun Horus malah menangkap Beck dan memaksanya menyerahkan matanya. Beck yang terancam pun terpaksa menyerahkannya. Setelah memasang matanya kembali, Horus meminta mata yang satunya. Beck lalu menjawab tidak tahu. Horus yang marah kemudian mencekik Beck berniat membunuhnya. Beck lalu memberitahu Horus kalau dia tahu kelemahan Dewa Seth. Beck pernah melihat rancangan piramida yang di dalamnya menyimpan api sumber kekuatan Dewa Seth. Beck akan membantu Horus memasuki piramida itu. Namun dengan syarat, Horus harus membantunya menghidupkan kembali Zaya. Horus pun menyetujuinya. Horus memberitahu jika roh Zaya akan memerlukan beberapa hari lagi hingga sampai di gerbang terakhir. Hanya Raja Mesirlah yang bisa memberi perintah penjaga gerbang akhirat. Horus ingin Beck membantunya merebut kembali tata kerajaan, dan setelah itu dia akan memerintahkan penjaga akhirat menghidupkan kembali Zaya. Mereka berdua pun bergegas pergi. Di saat sedang menyiapkan pasukannya untuk membasmi para dewa yang memberontak, Seth mendapatkan laporan kalau mata Horus telah dicuri. Seth dan anak buahnya lalu memeriksa kuil tempat Horus diasingkan. Tidak ada siapapun di sana. Seth malah menemukan tubuh Zaya yang sudah tidak bernyawa. Seth pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Horus. Di tempat lain, Horus dan Beck sedang bersusah payah mendaki gunung. Beck penasaran kenapa Horus tidak berubah saja menjadi burung dan tidak perlu repot-repot mendaki. Horus lalu menjelaskan kalau kekuatannya tidak akan sempurna tanpa kedua matanya. Itu alasan kenapa Horus mengajak Beck mendaki gunung ini. Sesampainya di puncak gunung, di depan batu matahari, Horus berdoa kepada kakeknya, sang dewa matahari, Ra, untuk meminjaminya kekuatan.
Dan berhasil, Horus berubah bentuk menjadi burung emas. Horus lalu membawa Beck terbang ke angkasa, ke tempat di mana Dewa Matahari berada. Dan sampailah Horus dan Beck di kapal tempat tinggal Sang Dewa Matahari. Baru saja mereka sampai, Dewa Matahari Ra menyuruh mereka berdua untuk diam. Ra kemudian bangkit dan berubah menjadi besar. Dengan kapalnya, Dewa Ra menarik matahari untuk terus bergerak mengitari bumi yang datar. Ternyata di depan kapal itu muncul cacing super besar Apophis yang ingin menghancurkan bumi. Dengan kekuatannya, Dewa Ra menyingkirkan cacing raksasa tersebut. Cacing itu pun bergerak pergi menjauh. Di depan Horus, Ra menjelaskan kalau tugasnya sangatlah berat, yaitu menjaga kehidupan di bumi tetap aman dari serangan cacing Apophis. Ra lalu bertanya kepada Horus maksud dan tujuannya datang menemuinya. Horus menjawab kalau dia ingin mengambil air suci di samping kapal untuk memadamkan api sumber kekuatan Dewa Set. Ra pun mengizinkannya. Horus lalu mengambil air suci dan dimasukkan ke dalam botol kecil miliknya. Horus kemudian meminta kekuatannya lagi kepada Dewa Ra. Namun Dewa Ra menolak, dia hanya meminjamkan kekuatan Horus untuk sementara jika ingin menemuinya. Sisanya, Horus harus berusaha sendiri. Jika Horus berhasil menemukan makna hidupnya sendiri, maka kekuatan Horus akan kembali. Dewa Ra tidak suka cara Set memimpin Mesir, namun Ra juga tidak yakin kalau Horus akan lebih baik dari Set. Sementara itu di bumi, Set dan pasukannya sedang menghancurkan benteng terakhir pemberontak. Pemberontakan itu dipimpin oleh istri Set sendiri, Dewi Nephthys. Set terbang menuju gerbang markas pemberontak. Set mengalahkan beberapa penjaga dan memasukinya. Di dalam, Set menemui Dewi Nephthys. Di sini Nephthys berkata kalau dia menyesal dulu menikahi Set. Dia tidak mengira Set akan menjadi dewa yang haus kekuasaan dan bertindak semaunya. Di saat Nephthys berubah bentuk dan mencoba kabur, Set berhasil menangkapnya. Dengan kejam, Set memotong kedua sayap Nephthys dan membunuhnya. Di tempat lain, Horus dan Beck terjatuh di hutan setelah kekuatan yang dipinjamkan Dewa Ra kepadanya telah habis. Di saat Beck sedang mengambil air minum, dia dikejutkan dengan kedatangan para monster anak buah Set yang ingin membunuh Beck. Horus kemudian muncul dan bertarung dengan monster-monster itu. Meskipun tidak memiliki kekuatan dewa, Horus mampu menghajar monster-monster itu dan mengalahkannya satu persatu. Di saat Horus lengah, dari belakang, salah satu monster ternyata masih hidup dan menghantam Horus dengan batu hingga terjatuh di air terjun. Beck pun melompat meraih Horus dan mencoba menyadarkan Horus yang pingsan. Saat hampir sampai di bawah, Horus pun kembali siuman dan mereka berdua pun berhasil selamat. Malam harinya, Set mendapat laporan dari anak buahnya kalau Horus dan Beck berhasil lolos. Set pun murka dan membunuh anak buahnya itu. Di dalam tenda di hadapan Hathor, Set memperlihatkan peta bumi datar yang di baliknya terdapat dunia kematian sebelum para arwah mencapai akhirat. Set ingin Hathor membantunya masuk ke dalam dunia kematian. Dia ingin menguasainya karena ambisi utama Set ternyata ingin hidup abadi selamanya. Hathor pun menolak karena jika dia masuk ke dalam dunia kematian, maka ribuan iblis akan mengincarnya. Set ternyata mengetahui gelang milik Hathor yang bisa menyingkirkan para iblis. Set ingin menggunakan gelang itu untuk masuk ke dalam dunia kematian. Di saat semua orang tertidur, dengan kemampuannya, Hathor yang khawatir mencoba melihat kondisi Horus di dalam bayangan pasir. Namun ternyata aksinya itu diketahui oleh Set. Set pun marah karena ternyata selama ini Hathor pura-pura setia padanya. Set pun berniat membunuh Hathor. Hathor kemudian melepaskan gelang di tangannya dan seketika tersedot masuk ke dalam dunia kematian. Terlihat ribuan iblis yang mencoba menarik-narik tubuh Hathor. Namun Hathor berhasil memakai gelang itu kembali sehingga dia bisa lolos dari jeratan iblis dan kembali ke bumi. Hanya dengan cara itulah Hathor bisa kabur dari Set. Siang harinya, Horus dan Beck yang sedang beristirahat di reruntuhan kuil Osiris dikejutkan dengan datangnya dua ular raksasa. Ternyata itu adalah anak buah Set yang diperintahkan untuk membunuh mereka. Horus dan Beck pun berlari untuk menghindar. Mereka berdua bersembunyi dari kejaran monster ular yang bisa menyemburkan api itu. Beck lalu memiliki ide untuk mengalihkan perhatian salah satu ular. Beck pun langsung berlari. Di saat ular hitam mengejarnya, dari bawah, Horus berhasil menusuk ular itu. Horus lalu menusuk mulut ular itu dengan tombak dan menahannya. Beck lalu kembali berlari memancing ular yang satunya. Dari belakang, Horus mengejar ular itu dan melompat ke atasnya. Horus bertarung dengan sang pengendara ular dan mengikatnya sehingga ular tersebut berhasil dipancing dan jatuh ke dalam jurang. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba muncul Hathor dari balik reruntuhan.
Dengan santainya, Hathor mendekati monster ular yang sedang mengamuk. Dia melepaskan tombak yang menancap di mulut ular tersebut dan menyihirnya agar ular itu bergerak sesuai kehendaknya. Tiba-tiba, ular itu bergerak aneh dan membakar tubuhnya sendiri. Ular itu pun berhasil dikalahkan. Bukannya berterima kasih, Horus malah marah pada Hathor. Gara-gara Hathor selama ini selingkuh dengan Seth. Hathor lalu menjawab kalau dia terpaksa melakukannya karena jika dia menolak, maka Seth akan membunuhnya. Hathor lalu bertanya apa rencana mereka untuk mengalahkan Seth. Beck menjelaskan kalau mereka akan menyelinap masuk ke dalam piramida yang menyimpan api kekuatan Seth dan memadamkannya. Mendengar penjelasan Beck, Hathor pun ragu karena piramida itu dijaga oleh monster Sphinx. Sphinx akan membunuh siapapun yang gagal menjawab teka-tekinya. Menyadari hal ini, Horus lalu memiliki ide untuk meminta bantuan Dewa Thoth yang sangat pintar. Mereka pun bergegas menuju tempat persembunyian Dewa Thoth. Mereka berjalan melewati rawa-rawa di antara pohon-pohon yang tinggi. Hathor menyuruh Beck untuk mengambilkan air minum untuknya, namun Beck menolak. Hathor lalu mencoba menyihir Beck, namun ternyata gagal. Ternyata Hathor tidak bisa menyihir pria yang sedang jatuh cinta. Hathor pun bertanya mengenai wanita pujaan hati Beck. Beck menjawab kalau pujaan hatinya telah tewas. Namun Horus berjanji akan menghidupkannya kembali setelah dia berhasil mengalahkan Seth. Hathor pun bingung mendengar hal itu. Akhirnya mereka pun berhasil mencapai tempat persembunyian Dewa Thoth. Mereka pun memasukinya. Di dalam, terlihat Dewa Thoth dan para asistennya sedang sibuk mempelajari semua hal yang ada di dunia ini. Horus meminta Thoth yang pintar untuk membantunya ikut masuk ke dalam piramida dan menjawab pertanyaan Sphinx. Namun Thoth dengan tegas menolaknya. Beck lalu maju dan berkata jika Thoth tidak mau membantu, maka dia sendiri yang akan menjawab teka-teki Sphinx. Namun sebelumnya, Beck akan memberitahu Sphinx jika Dewa Thoth tidak berani menjawab tantangan teka-teki Sphinx karena Thoth kurang pintar. Thoth yang mendengar hal itu pun langsung emosi karena dianggap bodoh. Thoth pun akhirnya bersedia untuk ikut membantu. Mereka pun bergegas pergi. Di tengah padang pasir, Hathor bertanya kepada Horus kenapa dia tega berbohong dengan menjanjikan bisa menghidupkan orang mati, padahal hal itu tidaklah mungkin. Horus lalu menjawab kalau dia terpaksa berbohong agar dia bisa mengalahkan Seth dan menyelamatkan semua orang. Hathor yang kasihan lalu menemui Beck. Dengan kemampuannya, Hathor memperlihatkan kondisi Zaya di dalam alam kematian. Beck khawatir Zaya tidak bisa melewati gerbang menuju akhirat karena Zaya tidak memiliki harta untuk dipersembahkan. Malam harinya, Horus dan yang lain sampai di depan piramida milik Seth yang dilindungi oleh badai pasir. Piramida itu selalu bergerak tidak beraturan. Beck lalu melompat memasuki piramida itu. Beck melompat melewati tangga dan meraih tuas untuk menghentikan badai pasir. Dan berhasil, badai itu pun berhenti. Horus dan yang lain kemudian menyusul masuk. Saat sedang berjalan di dalam piramida, tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok raksasa, monster pasir Sphinx. Sphinx memberikan sebuah teka-teki. Jika jawabannya salah, maka Sphinx akan membunuh mereka semua. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang suka berhenti? Awalnya Thoth bingung, dia tidak tahu jawabannya. Sphinx pun mengamuk menyuruh mereka segera menjawab. Di saat Sphinx hampir membunuh Horus, Thoth teringat akan jawabannya. Thoth lalu berkata kalau jawabannya adalah ikan paus. Dan benar sekali, Sphinx pun pergi menghilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lubang tempat api kekuatan Seth berada. Di saat Horus mendekatinya, tiba-tiba sebuah jebakan muncul dari bawah. Air suci di tangan Horus pun terlempar keluar. Dari belakang, Seth datang dan menyerang Thoth. Seth mengambil otak Thoth dan membunuhnya. Di saat Seth sedang menceramahi Horus, Beck mengambil air suci dan berniat menaburkannya ke dalam lubang api. Seth yang melihatnya pun menyuruh Beck untuk berhenti. Seth memperlihatkan kalung milik Zaya. Seth memberitahu Beck kalau janji Horus yang ingin menghidupkan Zaya kembali adalah hal yang mustahil meskipun Horus menjadi raja Mesir sekalipun. Horus telah membohongi Beck. Beck pun kaget mendengar hal tersebut. Beck menjadi ragu. Seth pun akhirnya berhasil meraih air suci dan menghancurkannya. Seth kemudian berjalan pergi, berniat ingin mengubur mereka di piramida itu. Melihat piramida itu mulai runtuh, dengan sisa-sisa kekuatannya, Horus berhasil keluar dari jebakan. Mereka pun berlari menyelamatkan diri keluar dari piramida. Setelah berhasil keluar, Beck mengungkapkan rasa kekecewaannya pada Horus yang selama ini membohonginya. Beck akhirnya sadar kalau ternyata benar manusia tidak pernah dianggap berharga di mata para dewa. Mendengar hal itu, Hathor yang kasihan kemudian berdiri. Hathor memanggil Anubis untuk datang. Hathor memberitahu Anubis jika kekasih Beck tidak memiliki harta yang pantas untuk melewati gerbang akhirat.
Hathor ingin Anubis mengantar Bek masuk ke dalam dunia kematian untuk memberikan emas persembahan bagi gadis pujaannya. Anubis pun bersedia, namun hal ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Hathor lalu merelakan gelang miliknya untuk diberikan sebagai persembahan. Anubis pun menyetujuinya. Horus lalu bangkit dan melarang Hathor melepaskan gelang itu karena resikonya Hathor akan kembali diculik oleh para iblis. Namun Hathor bersikeras karena mereka, para dewa, bersalah telah membohongi Bek. Hathor ingin membantu Bek memberikan salam perpisahan terakhir pada kekasihnya. Horus menyuruh Hathor jangan melakukannya, namun Hathor tetap melepaskan gelang miliknya. Akibatnya Hathor langsung diculik oleh para iblis. Horus pun memberikan gelang itu pada Bek dan melakukan apa yang diinginkan oleh Hathor. Bek pun masuk ke dalam dunia kematian diantar oleh Anubis. Di dalam gerbang akhirat, terlihat para arwah yang hendak melewatinya. Mereka diharuskan membawa persembahan berupa emas. Roh para orang kaya akan bisa melewati gerbang akhirat dengan mudah, sedangkan roh orang-orang miskin akan terjebak di dalam kegelapan. Kini giliran Zaya untuk maju. Zaya yang tidak punya apa-apa pun bingung. Tiba-tiba muncul Anubis dan Bek di sana. Bek lalu mendekati Zaya. Bek sangat senang bisa kembali bertemu Zaya, namun dia tidak bisa menyentuh Zaya. Di Mesir, Set memasangkan sayap Nephthys di punggungnya, otak Thoth di kepalanya, jantung Osiris ke dalam dadanya, dan salah satu mata Horus di kepalanya. Set pun menjadi sangat kuat. Set lalu terbang menuju kapal di mana Dewa Matahari Ra berada. Di sana, Set marah kenapa Dewa Ra membiarkannya terlantar sendirian di padang pasir yang tandus, sedangkan Osiris menjadi raja di sepanjang sungai Nil yang makmur. Set bertanya, kenapa Ra menganugerahi Osiris seorang putra, namun dirinya tidak? Ra kemudian menjawab, kalau itu semua adalah sebuah ujian. Osiris berhasil menjalani ujian dengan menjadi raja yang bijaksana. Sedangkan Ra sengaja membuat Set menjadi mandul karena dia tidak ingin Set menjadi lemah dengan merindukan anaknya kelak. Seperti yang Ra selama ini rasakan, di mana dia bekerja sendirian merindukan anak-anaknya. Ternyata, Ra mempersiapkan Set untuk menggantikannya menjadi dewa penjaga matahari. Jika Set bersedia, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Namun, Set menolak. Dia memiliki rencana lain. Set ingin hidup abadi, karena sekuat-kuatnya dewa, mereka akan tetap mati juga. Set ingin membiarkan cacing Apophis menghancurkan bumi dan dunia kematian. Ra mencoba menjelaskan kalau hal itu malah akan merusak keseimbangan, namun Set tetap bersikeras. Dia akan merebut kekuatan Dewa Ra dan membentuk kembali dunia menjadi apapun semaunya. Set dan Dewa Ra pun bertarung. Di saat Dewa Ra lengah, Set menusuknya. Set merebut tombak milik Dewa Ra dan melemparkan Dewa Ra di angkasa. Di dalam alam kematian, saat Bek akan memberikan gelang milik Hathor untuk persembahan, tiba-tiba muncul Apophis yang hendak menghancurkan alam kematian. Anubis mencoba menahannya, namun karena kekuatannya yang terbatas, Anubis menyuruh Bek untuk kembali ke bumi, menemui Horus dan mencari cara menghentikan semua ini. Bek pun kembali ke bumi dan memberitahu Horus kejadian di alam kematian. Horus ternyata sudah tahu jika Set telah mengalahkan Dewa Matahari Ra. Tiba-tiba dari atas datang kendaraan milik Nephthys membantu mereka. Mereka pun bergegas naik menuju pusat kerajaan Mesir. Di pusat kerajaan, Set yang telah kembali mendarat di puncak monumen miliknya. Dengan menggunakan kekuatan tombak Dewa Matahari, Set memanggil cacing raksasa Apophis masuk ke bumi. Dari jauh, Horus pun melihat kejadian itu. Horus tahu kalau Dewa Ra masih hidup, tetapi dia butuh tombak miliknya agar kekuatannya kembali. Mereka pun berencana untuk merebut tombak itu dari tangan Set. Horus dan Bek lalu menculik sang arsitek untuk membantu mereka masuk ke dalam monumen Set. Sang arsitek mengantar mereka naik ke atas menggunakan lift. Mereka pun berpencar. Horus melompat menuju jendela dan memanjat naik dari luar. Di dalam, mengetahui Horus sudah pergi, sang arsitek mencoba membakar lift. Bek dan sang arsitek pun bertarung. Di luar, Horus akhirnya berhasil mencapai puncak. Set yang menyadari kehadiran Horus langsung menyerangnya. Mereka berdua pun bertarung. Ternyata Set masih terlalu kuat dari Horus. Di dalam, menyadari lift sebentar lagi akan hancur, Bek meraih sebuah tali. Bek menendang sang arsitek hingga jatuh dan kemudian melompat berkelantungan menuju puncak. Di atas monumen, Horus masih berusaha sekuat tenaga bertarung melawan Set. Namun Set yang lebih kuat berhasil menjatuhkannya. Di saat Set akan menusuk Horus dengan tombak, dari belakang Bek melempar tali ke arah tombak dan membuatnya meleset. Set yang emosi lalu berubah bentuk dan menghajar Bek. Tidak disangka Bek malah berhasil mengambil mata Horus dari kepala Set. Set lalu melempar Bek.
Sambil meluncur jatuh, Bek melempar mata itu ke arah Horus. Namun bukannya meraih matanya, Horus malah memilih untuk menyelamatkan Bek yang terjatuh. Mereka berdua pun meluncur ke bawah. Namun tiba-tiba Horus berubah bentuk, kekuatannya telah kembali. Horus pun terbang meluncur menyelamatkan Bek. Sesampainya di bawah, Horus akhirnya sadar kalau tujuan hidupnya selama ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi rakyat Mesir. Itulah sebabnya kekuatannya bisa kembali setelah dia melepaskan egonya sendiri. Horus lalu kembali melesat ke atas. Horus dan Set kembali bertarung. Mereka terbang saling kejar-kejaran di langit Mesir. Horus memancing Set masuk ke dalam monumen dan menjebaknya. Horus kemudian melepaskan sayap milik Set dan melemparkan Set ke bawah. Di saat panik, Set menembakkan tombak Ra ke segala penjuru. Hal itu membuat monumen miliknya hancur dan menimpanya sendiri. Melihat Set yang merangkak tidak berdaya, Horus kemudian mengambil tombak Ra dan menusuk Set hingga tewas. Horus kemudian bergegas menemui Dewa Ra yang melayang-layang di angkasa. Setelah tombak miliknya dikembalikan, Dewa Ra pun kembali bangkit. Dengan kekuatan tombak miliknya, Dewa Ra menggiring cacing Apophis untuk menjauh dari bumi. Begitupun di dalam dunia kematian. Semuanya pun akhirnya kembali seperti semula. Horus yang sudah kembali ke Mesir dihampiri seorang gadis yang menemukan salah satu matanya. Setelah memasang kembali matanya tersebut, Horus pun berterima kasih. Di saat Horus akan mengucapkan terima kasih kepada Bek, ternyata luka di tubuh Bek sangatlah parah. Bek pun tewas. Dengan perasaan sedih, Horus membawa jasad Bek masuk ke dalam kuil untuk berbaring di samping saya. Tiba-tiba dari belakang muncul Dewa Ra menghampiri Horus. Dewa Ra sangat berhutang budi pada Horus yang telah mengembalikan keseimbangan kehidupan. Sebagai gantinya, Dewa Ra akan mengabulkan apapun permintaan Horus. Horus lalu menjawab kalau satu-satunya yang dia inginkan saat ini adalah sahabatnya Bek dan kekasihnya bisa hidup kembali. Dewa Ra pun mengabulkan keinginannya. Dewa Ra menghidupkan kembali Bek dan Zaya. Singkat cerita, semua orang kembali berkumpul untuk penobatan Horus menjadi Raja Mesir. Hal pertama yang Horus lakukan setelah menjadi raja adalah menghapuskan aturan pemberian persembahan agar bisa masuk ke dalam akhirat. Menurut Horus, dunia akhirat harus diperoleh dengan kebaikan dan kasih sayang selama hidup di dunia. Di sore hari, Bek menghampiri Horus untuk mengembalikan gelang milik Hathor. Horus ternyata sangat merindukan Hathor. Dia ingin pergi untuk mencari Hathor. Horus lalu menyuruh Bek dan keturunannya memimpin Mesir selama dia pergi. Horus pun berubah bentuk dan terbang meninggalkan Mesir untuk alur cerita film Gods of Egypt ini guys. Semoga kalian terhibur.